Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Vikaris Beta Teresia Nugrahni, STH dari Resort GKI Murung Pudak. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat pertama sampai yang ke-12. Dan perenungan kali ini saya beri judul Dewasa dalam Iman dan Teguh dalam Pengharapan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, bantu kami ya Tuhan untuk boleh mendengar suara-Mu. Di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan kami, perhitungan kami, gundah gulana kami. Bantu kami dan pimpin kami ya Tuhan untuk boleh mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu pula dengan hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan, kiranya Engkau berkati agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Kita akan membacakan nas Alkitab dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai yang 12. Di bawah perikop peringatan supaya jangan murtad dan berpegang teguh pada pengharapan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan berdalih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka akan mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian, menjadi tua adalah sebuah kepastian, tapi untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur kedewasaan seorang, karena dewasa adalah sebuah pilihan untuk kita berproses. Dewasa berarti kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, bertanggung jawab, bahkan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang telah teruji oleh proses dan tahapan-tahapan. Begitu pula juga dalam iman. Kedewasaan iman adalah sebuah pilihan untuk orang percaya. Untuk menjadi dewasa dalam iman perlu juga melewati ujian dan setiap proses. Bukannya
menjadi iman yang anak-anak, yang berarti hanya suka kepada yang enak, suka kepada yang manis-manis, kata-kata, tindakan yang manis. Tetapi kedewasaan iman itu diajak untuk boleh melihat makanan-makanan yang keras. Setiap tantangan itu adalah pilihan untuk menjadikan seorang dewasa dalam iman. Penulis surat Ibrani mengharapkan setiap orang Kristen untuk boleh bertumbuh dan berkembang secara terus-menerus melewati berbagai hal. Berproses, belajar menjadi dewasa, dan hidup dalam kebenaran Allah yang tidak akan selesai sampai akhir hayat. Memang untuk menjadi dewasa dalam iman tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu kita lalui, ada perlunya lagi niat dan usaha untuk mewujudkan kedewasaan iman. Dalam menuju kedewasaan iman, kita bahkan diingatkan melalui nas kita hari ini tentang hal apa saja yang membuat kita goyah dalam iman. Misalnya permasalahan kehidupan, pengajaran sesat, keegoisan diri, dan menolak karya Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal seperti ini seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita. Tetapi hal ini juga yang harus kita lewati untuk boleh berproses menjadi dewasa dalam iman. Menjadi dewasa untuk tahu kehendak Tuhan, untuk teguh dalam iman. Bukan hanya melalui mulut, tapi juga melalui hati dan pikiran kita. Kedewasaan iman akan muncul juga bersama-sama dengan pengharapan yang teguh, yang muncul dari keseriusan, dari kesungguhan dalam Tuhan, yang hanya ditunjukkan juga melalui sikap hidup. Kemudian pertanyaannya dalam diri kita adalah, apakah kita selama ini serius dalam berdoa, dalam membaca firman, dalam setiap peribadahan yang kita lewati, dan pelayanan yang kita lakukan? Ataukah itu hanya sebuah rutinitas belaka? Apakah hati kita sungguh-sungguh tekun dan rela hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan, walaupun menghadapi cobaan yang begitu berat? Hidup terus berjalan seperti jam, meskipun sulit, tapi tetap bergulir. Walaupun sekali-sekali jatuh, tetapi janji Tuhan tidak pernah hilang. Janji Tuhan sebagai pengharapan yang dipegang teguh untuk menghadapi situasi-situasi seperti sekarang yang tidak ada menentu, banyak kegundah gulana. Kita diajak untuk tetap sungguh-sungguh dalam iman. Karena di ayat yang terakhir, dalam iman dan kesabaran akan mendapatkan bagian dari apa yang telah dijanjikan Allah. Maka berusahalah dalam kedewasaan iman. Teguhlah dalam pengharapan. Buktikanlah iman dalam perbuatan. Karena janjinya Tuhan tidak akan pernah berubah. Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian, kita satu hati, kita naikkan doa kita. Kami berterima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh menjadi dewasa di dalam iman. Walaupun iman kami tidaklah sebesar biji sesawi, namun kami mau dibentuk. Kami mau berproses bersama-sama dengan Tuhan untuk boleh menjadi dewasa, untuk boleh dibentuk oleh Tuhan. Dan kami meyakini bahwa setiap permasalahan, setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan mempunyai janji yang teguh, yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan itu yang selalu menguatkan kami dan memampukan kami melewati hari-hari yang tidak jelas. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika kami berjalan dengan Engkau,
kami berpegang pada janji-Mu, kami boleh beroleh kehidupan yang jelas bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, dalam keadaan masih pandemi yang berlangsung, kami mohon penyertaan tuntunan-Mu untuk boleh memberkati setiap orang, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan siapapun itu ya Tuhan yang terkena dampak dari pandemi ini. Engkau menyertai, memberkati setiap kehidupan mereka, melihat apa yang menjadi kerinduan hati mereka, menghiburkan mereka. Dan kami juga ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, bantu kami untuk boleh tetap tekun, boleh tetap setia, tetap semangat serius dalam kesungguhan kami mengikut Engkau. Bukan hanya dari mulut kami, tapi juga dari tindakan-tindakan kami, untuk boleh saling membantu satu dengan yang lain, untuk boleh saling menguatkan di masa pandemi seperti sekarang. Dan bantu kami juga ya Tuhan, agar kami boleh semangat, boleh tetap menatap hari depan kami penuh dengan harapan bersama-sama dengan Engkau. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh bekerja dengan tekun, dengan hikmat dari Tuhan, mengerjakan segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, para fikar, bahkan staf siapapun itu tanpa terkecuali mereka yang ikut ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Berkati mereka, topang mereka ya Tuhan, mampukan mereka untuk boleh memberikan yang terbaik dalam segala sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dan kiranya hikmat penyertaan-Mu juga menuntun setiap kehidupan mereka. Dan begitu juga Tuhan, buat keluarga-keluarga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang sama-sama mendengarkan renungan ini. Berkati kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang muda, untuk boleh berproses bersama-sama dengan Tuhan, memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, memampukan kami untuk boleh tetap tekun dalam setiap tugas yang diberikan kepada kami. Kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak, mampukan kami ya Tuhan untuk boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, apapun itu ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati penyertaan-Mu. Engkau yang membangunkan kami hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga ya Tuhan yang membantu kami untuk melewati setiap hari kami hari ini, setiap kegiatan kami dengan penuh sukacita dan penuh harap bersama-sama dengan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.